Asma sekarang kerja apa? Sekarang kerjaan saya sahabat, jadi Mbak Asma ini kerja panggilan, suami juga kerja panggilan ini. 5 jam, kadang 7 jam gitu, tergantung majikan. Dari berangkat sampai sekarang 15 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi dengan saya sahabat Fafa Hasan Family, dan saya di sini tidak sendiri, saya ditemani Mbak Asma TKW. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar subscriber dari Fafa Hasan Family? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah dimanapun kalian berada. Sekarang sahabat, saya bersama Fafa Hasan Family. Dan saya sekarang sahabat mau ngobrol santai sama Mbak Asma. Iya. Dan pengen tahu kesibukan Mbak Asma di Arab Saudi. Iya, betul banget sahabat, karena saya sendiri sebagai TKW di sini. Jadi Mbak Fafa Hasan Family pingin tahu kesibukan saya sehari-hari, dengan mungkin pingin tahu pekerjaan saya dan berapa tahun ada di sini, mungkin begitu. Betul banget. Oh ya, ini Mbak Asma, saya pengen tanya, Mbak Asma di sini udah berapa tahun? Saya di sini dihitung mulai dari berangkat sampai sekarang 15 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Itu sendiri apa sama keluarga Mbak? Pertama saya umi dulu di sini. Orang tua saya dulu ke sini, jadi orang tua saya di sini 7 tahun. Nah, akhirnya saya diberangkatin ke sini, tapi saya duluan. Nanti belakangnya suami. Oh, jadi sampai yang datang dulu. Iya, enggak barengan. Oh ya, sekarang udah Mbak Asma sama suami kira-kira berapa tahun? Sekarang sama suami saya 10 tahun. Masya Allah. Kurang lebih ya itu? Kurang lebih, enggak, mungkin lebihnya sedikit. Sedikit ya? Iya. Udah mau masuk 11 ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah, udah dibilang udah sukses Mbak Asma? Kalau dibilang sukses, alhamdulillah anak udah 2. Masya Tapi kalau masalah ditanya duit sahabat, ya belum ada. Ya syukurin aja, alhamdulillah cukup buat makan. Iya. Yang penting kita sama keluarga nggak jauh. Alhamdulillah, selalu bareng, anak bareng. Oh iya, sekarang ini punya anak berapa? Sekarang udah 2, alhamdulillah. Allah, anak sudah 2 sahabat. Yang pertama cowok, yang kedua juga cowok. Masya Allah. Jadi di sini semua ya itu? Iya, lahirnya di sini semua. Terus saya lahir operasi. Oh iya, itu kan tadi Mbak Asma bilang di kesini ada umi juga. Sekarang umi di mana? Ya, dibilang umi saya itu sekarang sahabat udah almarhum. Udah meninggal. Iya. Dulu itu pertama kesini itu pingin orang tua saya, kan saya nggak punya saudara. Saya sendirian gitu. Jadinya saya itu dipanggil ke sini pertamanya cuman umroh gitu. Akhirnya saya di sini tuh enak karena cari pekerjaan atau pemasukan seperti kayak duit itu kan enak di sini, gitu. Gampang pekerjaan itu sahabat. Asal di sini itu mau kerja ya. Iya, semangat gitu, semangat kerja. Insya Allah Allah akan ngasih jalan. Iya, itu terus akhirnya saya katanya enak di sini kerja, dapat duit itu gampang katanya, asalkan kita semangat kerja. Betul banget. Pasti bisa katanya. Akhirnya udah saya memutuskan nggak pulang ke Indonesia, tetap di sini gitu sahabat. Ya alhamdulillah sekarang udah dikaruniai anak ya. Iya, alhamdulillah. Oh ya, ini Mbak Asma kan udah mau 10 tahun ya, udah masuk, dan umi udah nggak ada. Dan Mbak Asma di sini cuman sama suami sama anak. Jadi Mbak Asma sekarang kerja apa? Sekarang kerjaan saya sahabat, jadi pembantu rumah tangga di orang Arab, tapi ganti-ganti majikan. Sayanya. Jadi kayak panggilan gitu ya. Ganti-ganti majikan gitu. Mbak Asma ini di sini kerjanya panggilan sahabat. Iya. Tapi jangan salah paham dulu. Panggilannya itu apa? Tapi saya panggilannya pembantu sahabat ya, disuruh bersih rumah. Jadi kerja harian itu Mbak Asma ya, kayak dibayar jam, iya dibayar jaman.
sayanya. Panggilan zaman, tapi bersih dapur. Bersih dapur, bersih rumah. Ya pokoknya semuanya lah. Ya kayak TKW lainnya ya. Iya, yang betul. kerja di sini. Alhamdulillah. Itu per jam dikasih berapa Mbak Asma? Saya per jamnya dibayar 25. 25 itu uang Indonesia sekarang berapa tukaran? Uang Indonesia kalau 10 kan 35 ya, atau tergantung tukaran juga iya, ya. makanya gitu. 35 di 2 70 sama pokoknya 100 lebih. 100-nya kurang lebih 100 ya. 100 Kalau 4 jam itu kalau 4 jam 100. Jadi uang Indonesia itu kalau 100 itu 300 350 uang Indonesia. Jadi 4 jam itu sahabat, kalau di cross uang Indonesia 4 jam itu 100 uang Saudi, di Indonesia 350 ria. Itu tergantung cruise ya. Iya, kalau cruise cruise naik kadang 38, kadang 35 Iya, seperti itu betul. sahabat ya. Masya Allah, tabarakallah. Pantesan Mbak Asma betah ya di Arab Saudi. Alhamdulillah betah. Karena apa sahabat ya, betahnya sih nggak betah. Namanya kita merantau pingin pulang karena masih ada kebutuhan. Namanya kita jauh-jauh dari Indonesia ke sini sekalian kerja dulu, semangatin. Insya Allah kalau sudah punya tabungan kita pulang. Karena di sini cuma numpang hidup, sekaligus betul. cari rezeki ya Mbak Asma. Iya. Untuk memperbaiki masa depan ke Indonesianya. Ya Alhamdulillah. Suami kerja apa Mbak Asma? Kalau suami saya supir yang nganterin saya kerja, juga nganterin jam-jaman juga. Ada teman saya, ada teman dari suami gitu. Jadi, sering. Mbak Asma ini kerja panggilan, suami juga kerja panggilan. Dipanggilnya kalau orang butuh, Iya. orang butuh dipanggil. Ya gitulah sahabat, setiap harinya seperti itu. Soalnya apa, tidak kerja sama orang Arab. Iya betul. Kalau kerja sama orang Arab sahabat, tiap bulan sudah dapat gaji. Ya. Kalau seperti saya sama suami saya setiap hari ya insya Allah kalau misalnya ada orang manggil ya dapat gaji. Iya betul banget. Oh ya Mbak Asma, kan sekarang ini udah musim pandemi. Ada perbedaan nggak waktu musim pandemi sama sekarang? Kalau dulu sahabat ya sebelum pandemi, sebelum pandemi saya ini namanya jam-jaman ya. Majikan itu alhamdulillah, majikan nggak cukup satu kan saya, ganti-ganti. Biasalah panggilan gitu. Panggilan ganti-ganti setiap hari sahabat ya. Kadang kalau dulu sebelum pandemi 1 hari 2 kali berangkat, itu dari subuh pulang mungkin sampai malam. Soalnya dari jam 8 orang sini kan jam 8, nanti saya mungkin di majikan satunya dapat 6 jam, nanti pulang ke rumah sebentar makan, akhirnya berangkat lagi ke majikan yang satunya, mungkin dapat 5 jam, kadang 7 jam gitu, tergantung majikan selesainya kerja di rumah majikan gitu. Tapi Masya Allah ya Mbak Asma, kuat ya kerja kayak overtime aja seperti itu. Alhamdulillah, semoga saya ini selalu sehat. Amin, semoga Mbak Asma selalu sehat. Dan semua yang nonton video kali ini, semoga aja semuanya sehat dan selalu dikasih rezeki yang berkah. Iya, dilancarkan rezekinya. Semua TKW yang dimanapun berada, sebagai TKW semoga kalian semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dilancarkan rezekinya. Iya betul. Oh ya Mbak Asma ya, ini kan Mbak Asma kerja panggilan, kerja jam-jaman. Gimana itu ngebagi waktu sama suami, sama anak? Betul, betul itu pertanyaan baik sahabat ya. Paling baik pertanyaannya. Soalnya apa sahabat ya? Namanya saya sebagai TKW ya harus benar-benar ngatur waktu. Ya. Pagi itu kalau musim pandemi sekarang sahabat ya beda sama sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi sahabat saya berangkatin anak dulu sekolah. Kalau sebelum pandemi berangkatin anak dulu sekolah, soalnya kalau anak saya sekolah dari pagi jam
7. Jam 7. Jam 7 harus ada di sekolahan. Itu sekolah di mana, Mbak Asma? Di SIJ, di Higher Rehab. Oh iya. Terus suami yang nganterin. Nah, nanti saya sahabat jam 9 siap-siap saya berangkat ke rumah majikan. Nanti sahabat dari jam 9, 9, 10, 11, 12, 1 kadang saya pulang, kadang sampai jam 2 pulang. Anak saya juga pulang ada di rumah. Saya pulang, anak pulang di rumah. Jadi saya itu sahabat sama anak apa namanya, ngebagi waktunya. ngelihat mungkin ada PR, mungkin ada tugas dari ibu guru. Saya cek semuanya, terus akhirnya habis gitu istirahat makan gitu. Waktunya ya mungkin waktunya sholat dulu gitu. Akhirnya habis gitu berangkat lagi ke majikan gitu. Jadi harus pintar-pintar juga ngatur waktu ya. Iya, makanya anak sekolah, anak di rumah. Makanya anak-anak saya itu sahabat ya, sekarang ini senangnya itu kalau misalnya saya berangkat gitu, berangkat. Jadi bilangnya itu hati-hati mama, soalnya sudah paham kalau saya berangkat kerja. Kalau bapaknya itu kan setiap hari ada di rumah. Kalau ada zebun penumpang manggil pergi, anak dibawa. Hidupnya sahabat anak saya itu di mobil. Hidupnya di mobil setiap hari. Ini itu adalah apa ya, kisahnya TKW, kerja sama keluarga karena pengen menghidupi juga di Indonesia, pengen nantinya betul. Jadi orang sukses juga ya, seperti TKW yang lain punya cita-cita. Jadi betul. Secapek apapun betul, tetap dikerjakan, tetap semangat karena di Saudi itu yang penting orangnya nggak malas. Iya betul. Insya Allah semangat, insya Allah ada dapat ada yang kita mau. Seperti saya misalnya pingin beli ini, yang penting kita semangat kerja, tidak malas. Apa yang kita mau, apa yang kita cita-citakan, insya Allah. Jadi intinya seperti ini ya Mbak. Selagi kita sehat, betul, usaha itu ya. Jangan males. Selagi ada lapangan kerja, betul. Karena dilihat dari sekarang kan musim pandemi juga, nggak di Indonesia, nggak di Saudi juga, udah pekerjaan sudah agak mengurang ya. Gitu sahabat. Orang Saudi juga jarang-jarang juga ya sekarang udah ngambil pembantu seperti itu. Iya, dari Sadika. Sekarang sahabat ya, musim pandemi ini saya setiap harinya pagi nemenin anak dulu sekolah. Karena namanya masih kurang paham. Nah, terus dari pagi itu nemenin anak sampai jam setengah 12. Dari jam setengah 12 itu sahabat masak dulu. Masak karena ya kita kan belum tentu ke majikan ada yang ngasih makan, ada yang enggak kan. Jadi masak dulu mungkin sekitaran 1 jam masak, makan-makan, sholat, akhirnya berangkat ke majikan. Itu majikan itu intinya bukan majikan udah kayak langganan. Udah langganan itu majikannya. Kadang ada yang langganan, yang misalnya setengah bulan sekali, 1 minggu sekali. Kadang ada yang majikan yang masih baru, yang seperti sampean misalnya kenal Mada satunya. Iya, temennya kayak sampean punya temen. Jadi nomor saya itu Mada, misalnya ini pembantu baik, ini pembantu bersih-bersih ini. Jadi dikasih ke teman-temannya, teman-teman gitu. Jadi teman ke teman. Seperti itu. Ya, semua itu tergantung niat kita ya di sini. Kalau mau kerja orang minta jam-jaman, orang minta bulanan juga ya. Sebenarnya ini juga buat TKW lainnya jadi motivasi juga ya. Ini pengalamannya Mbak Asma di sini sama suami. Jadi Mbak Asma sama suaminya sama-sama kerja panggilan ya. Kalau ada orang manggil pergi, dapat duit. Kalau nggak ada yang manggil ya 1 hari ya duduk di rumah. Tapi itu Mbak Asma misalnya ya, ini lagi rame orang minta kerja seperti itu. Ini saya minta ini minta itu Mbak Asma pernah nggak ngerasa capek, ngerasa males? Kalau capek pasti ada, namanya orang kerja ya. Capek ada, males juga ada. Cuman kita saking pinginnya, terus inget keluarga, inget pingin bahagiain keluarga. Jadi males sama
keinginan kalah jadi ya. jadi tambah semangat, Malesnya hilang, jadi semangat. Apalagi kalau udah selesai kerja kita ngeliat uang. Itu sahabat ya, rasa capeknya terobati. Iya. Soalnya apa, habis kerja capek gimana gitu, akhirnya dapat gaji sesuai capek kita, akhirnya alhamdulillah terobati. Jadi nggak pernah ditolak kalau ada majikan. Alhamdulillah saya pandemi ini harus ngatur jadwal. Soalnya majikan, bisa kamu hari ini, maaf madam karena hari ini saya ada jadwal sama madam. Kalau bisa madam besok, ya udah besok ada kamu bisa hari ini, hari Senin misalnya Senin. Oh maaf madam, soalnya Senin saya ada madam. Jadi harus ngatur, bener-bener tahu ngatur hari-hari. Kadang saya ya namanya juga bentrok. Jadi saya hari Senin ke madam ini, jadinya udah ada orang madam baru, jadi diterima. Iya udah, jadi keinget lah, saya kan udah kerja udah perjanjian sama madam yang kok saya tadi nerima ini. Jadi maaf madam, sebelum madam karena ada madam sebelum sampean ngebel, jadi saya yang lupa, maaf. Oh ya udah, kamu hari Selasa ke saya. Berarti ini Mbak Asma ini salah satu contoh TKW yang tidak pernah namanya ada malas atau menolak ya, kalau ada kerjaan, ada rezeki seperti itu ya. Karena kata sampean tadi, selagi kita sehat, ada kerjaan, kita dikerjain. Yang penting kerjaan itu halal. Ya saya juga seperti itu Mbak Asma. Kadang kita punya pikiran seperti ini ya. Saya kan udah jadi janda, seperti itu. Yang sekarang lagi viral ya sahabat, yang lagi viral ini sebenarnya sih kayak Fafa Hasan Family. Kalau menurut saya itu buat apa masih kerja? Masih kerja karena selain janda, terus alhamdulillah sudah ya miliarder. Alhamdulillah orang-orang bilang saya miliarder. Semoga aja saya jadi miliarder Amin. beneran, tapi dengan rezeki yang berkah juga, seperti itu. Tapi saya itu merasa seperti ini Mbak Asma, mungkin saya itu kurang waktu untuk bersih rumah, adalah gitu, diam sama anak. Tapi di waktu anak sekolah, saya itu punya pikiran terus saya ngapain di rumah, seperti itu. Sedangkan saya itu badan masih sehat. Masih segar, umur juga masih belum berkepala 4 kata orang tua itu. Betul. Masih kepala 3 loh saya. Jadi buat apa kita harus sia-siakan waktu ini duduk di rumah duduk di rumah ya. Makanya saya bilang lebih baik kita kerja aja. 1 bulan sudah dapat 3.000. Nah, tinggal hitung tanggal besok tanggal 2 sudah kita nerima gaji. Kalau diem kan nggak ada. Mungkin badan sakit semua. Betul. Terus kalau rumah sendiri ini kan kadang kita punya pikiran nanti ajalah bersihinnya, ini ajalah nanti gitu. Iya, saya juga sahabat yang ke rumah Fafa Hasan Family ini, masya Allah, meskipun orangnya sibuk ya, karena ini Fafa Hasan kan kerjanya dari pagi ya, dari pagi sampai jam sore, 4, kadang 4. jam 5. Kadang jam 5 sahabat yang itu rumah alhamdulillah masya Allah bersih rapi. Kan karena apa, anak mungkin dari kecil diatur. Seperti saya juga sahabat ya, saya ini namanya mengatur waktu ya. Saya pesan ke anak saya itu, kalau habis mainannya taruh ke tempatnya. Terus kalau habis tidur, tempat tidurnya diberesin gitu. Jadinya anak itu ngerti kalau mama pulang kerja sibuk gitu. Jadi nggak ada waktu sahabat. Jadi serba salah ya jadi ibu ya. Kadang kita mikir seperti ini Mbak Asma. Kalau kerja waktu nggak ada di rumah. Kalau nggak kerja kita kelebihan waktu. Seperti itu mikirnya itu. Kok ada waktu kok mau dibuang-buang. Terus apa namanya itu, mendingan saya kerja. Karena sahabat ya, kalau menurut saya pribadi ya, saya itu sahabat tidak ada manggil 1 hari majikan. 1 hari itu kan biasanya kalau 1 hari, kalau 4 jam udah 100. Jadi kalau nggak kerja 1 hari sahabat, bukan masalah pusing sih, sudah merasa kehilangan yang 1 hari itu uang 100. Itu kalau saya sahabat ya. Kadang saya juga gitu Mbak Asma, kan kadang saya libur ya, kecapean atau apa seperti itu, bangun jam 9 mau berangkat kerja tapi badan udah capek banget seperti itu.
ya udahlah saya istirahat dulu sebentar. Hmm. Udah ada duhur, ingat, wah kalau kerja ini tadi kan dapat Iya. coba aku kerja kayak tadi. gitu. Padahal udah badan capek kayak gitu. Jadi mikirnya itu kehilangan satu hari itu nggak ada pemasukan sahabat. Tapi balik lagi ya, kesehatan ke apa, kita jangan menghitung uang terus itu ya. nomor satu sih, kesehatan harus dijaga, iya. sahabat. Iya, saya aja kayak Nova Hasan, kalau misalnya sahabat dan terlalu capek, iya, saya juga minta maaf sama majikan. butuh istirahat. Iya, ya, sama. Terus juga sahabat ya, bukan cuma butuh istirahat, butuh refreshing. Otak ini sahabat kalau kerja terus melempeng kerja gitu. Terus kalau misalnya kerja terus mikirnya, oh kalau saya ini harus kerja terus tiap hari, terus refreshing kurang. Jadi otak ini kurang encer. Gitu sahabat. Jadinya kerja harus, Iya. refreshing juga ada. Terus keluar rumah misalnya kayak ke laut liburan sama keluarga, harus ganti hawa biar nggak itu harus ada sahabat bosan. gitu. Apalagi kita itu di negara orang ya Mbak Asma ya, jadi kebanyakan bosannya. Kalau di Indonesia itu kan ketemu tetangga, Iya, ketemu betul. orang tua, ketemu ini. Kalau di di sini susah. Kalau kita misalnya seperti saya sahabat ya, Fafa Hasan, saya ingin ke rumah sampean. Iya. Oh, saya lagi sibuk ini. Namanya sampean sibuk, saya sibuk. Iya kan, kata orang-orang kan kita dari Indonesia itu Mbak ke sini emang udah niatnya kerja. Iya. Tapi enaknya itu kalau ke Saudi Arabia bisa kerja, bisa juga beribadah. Iya, betul. Seperti itu. Kenapa kita kebanyakan milihnya ke Saudi? Iya. Karena bisa umroh, Iya, bisa haji. seperti itu. Makanya itu saya dulu tujuannya pertama seperti itu. Kelanjutannya ya kita kebutuhan juga mendorong kita untuk jadi TKW. Seperti itu. Betul. Jadi saya sama Mbak Asma ini sama-sama, masya Allah, tabarakallah, super sibuk sahabat. Kesibukan kita hari-hari, Iya. orang tidak tahu sahabat, Tidak tidak tahu kalau saya seperti apa sih kesibukannya Asma TKW Arab Saudi itu Iya. tiap harinya seperti apa. Karena apa? Saya ngelihat ada di situ, ada Iya. di situ, ada di situ. Nah, ini sahabat ya, saya sama Fafa Hasan family ini sama-sama sibuk, karena sama-sama punya pekerjaan. Satu punya pekerjaan kewajiban ya, Iya. ke orang Saudi juga. Dan kedua, kita ada waktu sedikit, kita meluangkan waktu itu untuk jadi YouTuber. Betul. Karena masih ada waktu kosong juga, walaupun kita seperti itu. Karena waktu kita lowong itu digunakan untuk kita buat YouTuber, vlog ke tempat-tempat ini gitu. Soalnya kan ada juga yang ada di Indonesia, pengen ada yang tahu. di kota lain, pengen tahu seperti apa di Saudi Arabia. Iya, tempat wisata yang ada di Arab seperti apa. Iya. Dan tujuan saya ini sekarang sama Mbak Asma ngobrol santai seperti ini biar teman-teman itu tahu gimana di sini seperti apa, setiap hari kesibukan jadi TKW gitu sahabat ya. Ya namanya saya sama Fafa Hasan ini TKW kerja di orang Arab. Iya, betul. Ya setidaknya sih setiap hari itu sibuknya seperti apa. Apalagi kita sama-sama punya anak. Terus sekolah, apalagi sekolah sekarang online sahabat. Iya, betul banget. Online itu sahabat tidak seperti sekolah di sekolahan sekolah biasa. Karena kalau sekolahan biasa itu tatap muka sama guru langsung di depan. Sekarang ini sahabat karena pakai HP. Jadi anak sekolah, ibu sekolah juga di sampingnya. Soalnya apa? Kalau anak nggak dipantau, tidak dipantau sama kita, kadang anak itu nyalain HP, orangnya lari, terus sambil mainan gitu. Jadi soalnya ibu guru tidak di depan murid gitu, tidak di depan, tidak secara langsung tatap muka gitu. Seperti itu ya. Tapi alhamdulillahnya sekarang online itu tatap muka lewat Google Meet gitu, seperti itu ya. Setidaknya itu paham sedikit-sedikit, ada rasa takutnya gitu, karena ibu guru di depan dipantau tatap muka gitu.
Nah ini sahabat, alhamdulillah saya ya sama Fafa Hasan ditanyanya alhamdulillah sudah selesai. Saya juga kesibukan saya Fafa Hasan sudah tahu, dan sahabat-sahabat dari Fafa Hasan Family sudah tahu seperti itu kesibukan saya setiap harinya. Dan juga Fafa Hasan setiap harinya kesibukannya sahabat-sahabat semua sudah tahu. Sudah diceritakan kan dari tadi gitu sahabat. Sama-sama super sibuk ya. Sama-sama super sibuk, namanya juga ibu-ibu sahabat ya. Kalau ibu-ibu itu kadang sibuk dapur, sibuk nyuci, bersih-bersih rumah. Betul. Iya. Apalagi sahabat saya sama Fafa Hasan bisa nerima gaji setiap bulan. Dan untuk video kali ini ngobrol santai saya sama Mbak Asma TKW, alhamdulillah sudah selesai. Saya dari kediaman dari Fafa Hasan Family ngobrol santainya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.